Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari tim 16 dalam mata kuliah Organisasi Belajar dan Pengelolaan Pengetahuan semester 113. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teknologi dalam organisasi belajar dalam buku Building the Learning Organization karya Michael J. Marquardt. Selamat menonton! Namun, sebelum mulai belajar, mari kita lihat dulu yuk, apa sih tujuan dari belajar materi ini? Mari kita simak bersama ya. Nah, sekarang kamu sudah siap. Mari kita belajar. Sebelumnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan organisasi belajar? Mudahnya, organisasi belajar dapat dikenali sebagai sebuah upaya meningkatkan kapasitas individu dalam organisasi untuk peningkatan kapasitas organisasi itu sendiri. Menurut Michael Marquardt, organisasi belajar merupakan suatu wadah atau organisasi yang individunya terus belajar bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mereka terus berkembang dan bertransformasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan pengetahuannya secara lebih baik untuk keberhasilan organisasi atau perusahaan dan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan pembelajaran dan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi yang masif dan cepat memungkinkan organisasi mengubah cara pandang dan cara kerja dalam meningkatkan kapasitas individunya. Teknologi adalah salah satu kekuatan yang mampu mengubah dunia bisnis dan perlu dipelajari oleh sebuah perusahaan atau organisasi pada abad ke-21 ini. Sebagian besar operasi perusahaan membutuhkan otomatisasi dan kustomisasi yang dibuat oleh komputer. Teknologi ini penting untuk mengelola data yang sangat banyak sehingga kita dapat belajar lebih cepat dalam organisasi. Teknologi dalam suatu organisasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap dunia kerja. Yang pertama, organisasi akan lebih banyak bergerak secara virtual daripada fisik. Karena dengan kecanggihan teknologi, kita tidak perlu lagi bertemu secara fisik, namun bisa melalui virtual. Jelas hal itu akan lebih hemat biaya dan juga tenaga yang dikeluarkan. Yang kedua, menciptakan pembelajaran dan solusi kinerja yang lebih fleksibel dan responsif. Dengan teknologi juga, waktu bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Karena dengan teknologi, waktu yang diperlukan bisa lebih fleksibel dan para karyawan bisa merespon dengan cepat. Yang ketiga, adanya sistem bimbingan belajar yang dapat digunakan secara mandiri oleh pembelajar seperti telekonferensi, software interaktif, groupware, dan lain-lain. Dengan teknologi juga, bimbingan belajar tidak perlu terus-menerus dibimbing. Si pembelajar bisa belajar mandiri karena adanya teknologi yang mendukung. Yang keempat, adanya jaringan yang tersedia di mana saja dan kapan saja. Teknologi memang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Yang kelima, hadirnya internet untuk mempermudah hubungan dalam suatu perusahaan. Tentu kita mengetahui bahwa internet memiliki banyak kegunaan, dan salah satunya ialah mempermudah hubungan dalam suatu perusahaan. Yang keenam, teknologi semakin menjadi bagian dari semua produk perusahaan, termasuk perusahaan antariksa, sistem industri, dan otomotif. Yang terakhir, adanya integrasi antara televisi, telekomunikasi, dan komputer yang dapat mengurangi biaya dan lebih fleksibel. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat banyak peluang dan pengetahuan baru. Seseorang dapat dengan mudah berbicara dan bertemu tanpa harus bertemu secara fisik. Contohnya video conference. Lalu, komputer dan jaringannya akan menjadi lebih luas karena tertanam di perlengkapan lain, seperti penyedot debu yang bisa mati sendiri karena adanya Google Home.
Bahkan mungkin nanti komputer bisa mendiagnosis, memperbaiki, bahkan mereplika dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk lebih mempersiapkan diri kita terhadap pengaruh teknologi pada pekerjaan, karyawan dan perusahaan, maka penting untuk memahami ide-ide baru dan aplikasi teknologi yang muncul. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat membantu kita dalam mengarahkan teknologi untuk meningkatkan belajar dan mengelola pengetahuan di suatu organisasi atau perusahaan. Wah, tidak terasa ternyata materi tentang teknologi dalam organisasi sudah habis nih. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.